Jadi kalau jamur itu ya ibaratnya kalau manusia itu panunan, panu, kadas, kurap, boroen. Nah itu nih obatnya ini di daerah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys. Udah berapa bulan ini nggak bikin video lagi karena saking repotnya itu maintenance kebun. Nah itu alhamdulillah udah pada besar sekarang. Saya coba naikkan. Nah udah pada besar. Usia 3 bulan guys. Kayak gini guys. Alhamdulillah guys. Nah, pada video ini saya ingin menjelaskan tentang obat-obat apa sih. Maksudnya obat itu ya fungisida untuk mengandung jamur, untuk penangkal jamur, pengobati jamur, sama pestisida sama insektisida untuk menangkal hama-hama yang berkeliaran di kebun ini guys. Jadi kemarin ada beberapa teman, ada beberapa konsumen itu yang beli anggur di tempat kita itu tanya, Mas ini kalau musim hujan gini perawatannya bagaimana, terus penyakitnya gimana, bentuknya, obatnya apa. Jadi saya jelaskan, saya sendiri juga sebenarnya masih awam dengan obat-obatan seperti fungisida, insektisida, dan pestisida. Bahkan ini ada namanya bakterisida. Saya sendiri pun sebenarnya juga bingung iki jane iki opo gitu loh. Nah, karena basic saya kan juga bukan petani. Jadi ya paling enak adalah karena ini adalah skala hobi ya. Karena saya memang hobi, bukan untuk difikirkan secara efisien dan ekonomisnya bagaimana. Ya yang namanya hobi ya itu tadi tak lakoni ya, beli macam-macam ini tak lakoni kabeh. Jadi ya wis nggak mikir bagaimana, nggak mikir apa, tak beli semua. Saya coba untuk beli semua sambil saya amati, sambil saya riset. Oh ini tuh kalau kayak gini berarti obatnya ini. Oh ini kalau ada hama kayak gini, oh obatnya ini. Nah ini saya akan terangkan satu persatu. Di sini ada dua kubu. Ini kubu fungisida yang ada di sini. Yang ini adalah kubu pestisida dan insektisida. Bedanya adalah kalau fungisida ini untuk mengobati dan menangkal jamur. Jadi kalau jamur itu ya ibaratnya kalau manusia itu panunan, panu, kadas, kurap, boroen. Nah itu nih obatnya ini di daerah sini, fungisida. Jadi kalau fungisida, fungi berasal dari kata jamur. Kalau Anda bingung membedakan, oh ini obat untuk hama, oh ini obat untuk jamur, ya ini fungisida, fungi, jamur berarti panu berarti penyakit. Nah, gandeng cenengnya seperti itulah ibaratnya. Kalau ini kubu yang di sini, ini insektisida dan pestisida. Insek itu berarti serangga, pes itu hewan kecil. Ya inilah obatnya, insektisida dan pestisida. Jadi untuk membedakan bagi anda yang masih awam, saya juga masih awam, membedakan fungisida dan pestisida adalah kalau penyakit, katakanlah panu, kadas, kurap itu kan penyakit, dia penyakit yang ditimbulkan oleh jamur. Nah itu obatnya adalah fungisida. Kalau pestisida itu hama-hama yang berupa entah serangga, entah lalat, walang, wareng, dan dadak bengek, sama dan macam-macam lah, dan macam-macam obatnya itu yang ini. Nah ini kenapa kok saya beli banyak banget ini, dikit-dikit banyak sekali, karena berdasarkan dari masukan para suhu-suhu, kalau kita nggak tahu obatnya apa, kalau kita masih awam dengan ini kan ada bahan aktifnya apa, ya, karena saya
nggak mempelajari tentang ini, pokoknya tak tumbas kabeh, tak beli semua. Saya gunakan rolling. Jadi katakanlah gini, minggu pertama hari Senin saya pakai neem oil. Neem oil adalah minyak mimba. Ini organik dan banyak dianjurkan ini neem oil. Minggu pertama hari Senin. Nah, karena kalau di kelas petani itu kan kadang-kadang si pestisida dicampur dengan fungisida. Nah, karena saya itu nggak paham tentang bahan aktifnya, ya sudah, saya ngalahi, repot sedikit. Minggu pertama hari Senin saya pakai ini, nanti hari Rabu saya pakai ini, atau hari Kamisnya saya pakai pestisida, nanti hari Sabtunya saya pupuk. Jadi sekalian nyiram, jadi saya memang rutinitas nyiram itu kira-kira 2-3 hari sekali, cuman karena sekarang ya pakai kayak gini-gini. Kalau dulu sih enggak, dulu saya itu cuek-cuek aja. Terus gara-gara semua daun di tempat saya itu bolong-bolong kena belalang, ya akhirnya saya harus muter otak gimana caranya biar si belalang ini itu enggak merusak semua. Ini soalnya yang dirusak hampir semua, memang hampir 90% daun pada keganggu sama belalang semua. Nanti deh kita tunjukin video-videonya, ya tunjukin daunnya kok videonya. Jadi kita rolling, misalkan minggu pertama hari Senin pakainya neem oil, hari Rabu minggu pertama pakainya sidametrin, nanti hari Sabtunya pupuk. Nah, terus minggu kedua hari Senin pakainya Mistar Top, minggu kedua hari Kamis pakainya pestisida organik. Ya begitu, jadi rotasi terus. Jadi setiap kali penyemprotan itu satu produk dan tidak dicampur, karena saya belum paham. Mungkin nanti ketika saya sudah mempelajari lebih lanjut, mana yang bisa dicampur, mana yang enggak. Kalau dicampur nanti berbahaya, atau nanti kalau ketika dicampur itu malah bahan aktif, misalkan Amistar Top sama Abasal kita campur, mungkin bahan aktifnya Amistar Top atau Abasal jadi kalah, kan jadi nggak efektif. Nah, makanya nanti insya Allah saya akan coba pelajari, nanti saya akan coba share mana aja sih yang bisa dicampur. Nah, jadi seperti itulah, seperti solusi buat jenengan-jenengan, buat anda-anda yang pengen nanam anggur, bingung obatnya apa, atau bahkan bingung memisahkan antara fungisida dan pestisida. Pemahamannya itu aja sih, bahasa kasarnya fungisida adalah obat. Obat itu berarti untuk penyakit contohnya adalah panu, kadas, kurap, kopet, koreng, pokoknya itulah yang berbau penyakit kulit karena jamur. Ini deretan pestisida ini. Nah, terus untuk hama pakainya ini. Ini tadi yang jamur fungisida, yang untuk hama adalah pestisida. Nah, sudah dimengerti kah? Nah, terus di dunia fungisida dan pestisida ini terbagi menjadi dua. Ada yang organik, ada yang anorganik atau kimia. Contoh yang organik adalah kayak ini minyak mimba, neem oil. Terus ini pesnap, pestisida organik atau nabati. Ini sebenarnya bisa bikin sendiri, misalkan dari kulit bawang atau bawang. Dan ini bisa coba untuk searching di YouTube atau di Google, banyak kok panduannya kok. Atau nanti kapan saya bisa bikinkan juga untuk pembuatan pestisida organik. Nah, kalau yang fungisida organik ini minyak mimba memang bikinnya agak susah. Terus kayak ini trichoderma adalah jamur. Trichoge ini sebenarnya isinya jamur. Jamurnya namanya Trichoderma spora dan Glycocadium spora. Jadi jamur ini itu nantinya akan menjadi jamur baik yang akan memerangi jamur jelek. Jadi ini ibaratnya sebagai kita punya backup lah, punya backingan ini. Tanah kita tuh punya backingan. Nah, kalau ini tuh biasanya dipakai untuk proses pengomposan, proses untuk pupuk dasar, untuk campuran media. Nah, ini karena ini dia fungisidanya bekerjanya dari dalam tanah, dari akar, nanti bekerja secara sistemik. Nah,
aku nyebut sistemik. Nah, gini, di dunia per obat-obatan kayak gini itu dikenal dengan istilah fungisida sistemik, fungisida kontak, pestisida sistemik, pestisida kontak, insektisida, gitulah pokoknya sistemik dan kontak atau lambung. Nah, saya sendiri awalnya juga bingung, kok ada istilahnya fungisida lambung, pestisida lambung, tanduran ini lambungnya ning di tanaman itu lambungnya di mana, pengolahan zat makanannya ada di mana. Saya kan bingung, sebenarnya saya bingung. Cuman pemahaman saya, coro budu bahasa kasar itu, kalau fungisida kontak ketika disemprot, misalkan di sini ada jamur, ya di sini, nah ini kayak gini, misalkan ini ada jamur, kita semprot cerut, nah yang sekitar sini itu jamurnya mati langsung. Jadi kayak misalkan nih kita di contoh kena panu kadas kurap, itu kan ada dua obat, ada yang obat secara salep, obat cair kayak misalkan saya sebut merek salep 33, terus kalpanak, nah, itu kontak, jadi bekerjanya langsung di daerah yang kena jamur. Tapi ada juga yang bekerja secara sistemik atau dari dalam, dari lambung. Contoh misalkan bersih darah, kan ada itu kapsul bersih darah, kapsul apa yang dia bekerja secara dari dalam. Jadi ketika dia bekerja secara dari dalam, kita minum obatnya, jamur-jamur yang ada di semua bagian tubuh kita itu akan terobati. Jadi kita masukkan sekali ke dalam tubuh, jerut, semua jamur yang ada dalam tubuh, entah itu misalkan katakanlah di kepala, di tangan, di lutut, pundak, lutut kaki, itu hilang semua. Jadi ada efeknya, efek terkena obat. Tapi kalau kontak, misalkan yang kena bagian kepala, kalau kita nyemprotnya di kaki, yo nggak bakal ngefek, gitu, nggak bakal ngefek karena wong yang kena panu di kepala, kok kita nyemprotnya di kaki, kan lucu. Nah, jadi ada dua pilihan itu. Terus plus minusnya, nah minusnya fungisida yang kontak itu tadi, kita harus menyemprot tepat di bagian yang kena jamur, ya, bagian yang kena jamur di mana, ya itu yang kita semprot. Misalkan yang bagian kena jamur adalah bagian kepala, ya kita semprotnya kepala. Yang kena jamur bagian dengkul, ya kita semprotnya dengkul. Cuman karena dia bersifat kontak langsung di titik yang kena jamur, dia nggak nyebar, dia itu kategorinya lebih aman untuk kesehatan manusia karena ini kan bersifat kimia. Nah, jadi dia lebih safe maksudnya itu tuh rata-rata kan yang kena jamur itu kan di bagian daun. Ketika kita semprot daunnya dan masih ada buahnya, yang nempel fungisida itu nempelnya di bagian luar aja. Jadi ketika kita cuci atau kena hujan, kena apa, dia akan luntur gitu. Jadi ketika buahnya sudah matang, katakanlah ada gopak-gopak atau kena bercak-bercak bekas fungisida kontak, ketika kita cuci itu akan jauh lebih bersih. Berbeda dengan yang sistemik, karena bekerjanya dari dalam, semua bagian termasuk buah, termasuk biji, daging, dan tetek bengek kan kena semua ini. Kena apa tuh namanya? Kena obatnya, kena efek obatnya. Berarti karena pembersihannya dari dalam, ya secara keamanan untuk kesehatan ini kurang aman. Makanya rata-rata itu banyak pekebun itu yang menghentikan pemberian fungisida sistemik ketika 1 bulan sebelum panen. Karena apa? Biar si fungisida yang terkandung di dalam tanaman itu tuh habis dulu. Jadi sudah habis, ya katakanlah berkurang banyak, udah hampir habis, sehingga ketika kita konsumsi itu aman. Nah, ini seninya bertanam anggur atau mungkin buah-buah lain yang saya belum paham ya. Kalau penggunaan fungisida sistemik itu karena 1 bulan sebelum panen sudah harus dihentikan. Nah, 1 bulan itu kita harap-harap cemas, kita banyak berdoa, banyak berharap kepada yang memberi kehidupan tanaman dan kehidupannya kita sendiri. Jangan sampai bulan depan kita panen,
minggu depan kita panen kok minggu sekarang kena jamur semua, rontok, buahnya pecah dan tidak bengek, kena burik. Nah, itu ya kita harus benar-benar berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah perbedaan fungisida kontak dan sistemik. Bahasa kasarnya seperti itu. Kontak langsung di titik yang kena jamur, kalau sistemik satu badan. Terus kalau bedanya fungisida sama pestisida itu panu kadaskora penyakit berarti fungisida, kalau hama-hama berarti pestisida dan insektisida. Nah, begitu, cukup dipahami ya. Pengerjaannya rolling, jadi minggu ini pakai ini, minggu depan pakai ini, minggu depannya lagi pakai ini, minggu depannya lagi pakai ini, minggu depannya lagi pakai ini. Itu nanti kan sambil bisa kita amati nih. Misalkan katakanlah penyakit karat daun itu tuh di daun anggur. Misalkan ini daun anggur, ada titik-titik kuningnya, itu karat daun namanya. Setelah saya amati, obatnya paling bagus adalah ini dan ini. Ini secara kontaknya, ini secara sistemiknya. Dua ini. Jadi minggu pertama pakai ini, minggu kedua pakai ini. Ini langsung kelihatan hasilnya lah. Terus kalau yang putih-putih kayak embun tepung, itu katanya teman memang bagus ini. Jadi ini Amistartop ini sifatnya lebih, spektrumnya lebih luas. Jadi dari dua dunia ini spektrumnya adalah ini sama ini. Spektrum itu maksudnya tuh daya apa ya, dia bisa mengobati bermacam-macam jamur dan ini bisa membunuh bermacam-macam hama. Itulah ibaratnya spektrum itu seperti itu. Nah, dua ini. Nah, begitulah penjelasan saya tentang obat-obatan ini. Semoga gampang difahami. Jangan lupa klik tombol subscribe sama loncengnya juga. Siapa tahu video yang dari saya ini bermanfaat. Maaf juga kalau bahasa saya banyak Jawanya, lewang saya memang wong Jawa. Saya orang Semarang, jadi ya bahasanya medok dan banyak Jawanya, mohon dimaklumi. Dan maaf juga kalau bahasa yang saya gunakan sedikit agak selengean ya. Saya berharapnya bagi para penghobi, sudah pusing mikir kerjaan, jangan sampai pusing mikir ginian. Wes pokoknya pakai bahasa sederhana yang gampang difahami. Jadi ya bahannya saya seperti ini. Angal-angal golek duit tok kon ngurusi kok ngene jajali kabeh, semproti kabeh, rolling di sing anu kan ketok kabeh nanti. Ya, pendapat saya seperti itu. Monggo pendapat jenengan, pendapat Anda masing-masing. Ini adalah opini saya, ini bukan sebuah SOP yang pasti karena saya juga masih dalam tahap meneliti mana yang terbaik. Obat ini yang cocok mana, obat ini yang cocok mana. Oke, begitu mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.